narkoba Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang hipoksia. Nah, hipoksia itu adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan tubuh kita. Nah, ini perlu diwaspadai ya, karena bisa berakibat sangat-sangat fatal berujung pada kematian. Nah, hipoksia ini terjadi pada saat oksigen tidak sampai ke sel dan jaringan. Akibatnya kadar oksigen di jaringan akan turun yang diikuti dengan kemunculan keluhan dan berbagai gejala. Penyebab hipoksia ada bermacam-macam. Yang pertama penyakit paru-paru. Ya, penyakit paru-paru sendiri ada macam-macam ya. Salah satunya ada bronkitis, kemudian edema paru ya. Kemudian emfisema. Emfisema itu penyakit kronis karena alveoli rusak. Ya. Kemudian hipertensi pulmonal, jadi tekanan darah di paru-paru itu meningkat, ya tidak seperti yang lainnya. Pneumonia, ya ada radang paru-paru, ya, pneumotoraks dan kanker paru-paru. Kemudian bisa juga karena penyakit jantung, ya, penyakit jantung seperti bradikardia. Bradikardia itu denyut jantungnya di bawah 60 denyutan per menit. Jadi kalau orang normal itu antara 60 sampai 100, yang ini di bawah 60. Ventricle fibrilasi. Apa itu? Detak jantungnya cepat, ya, jauh lebih cepat daripada orang normal dan tidak beraturan. Ya. Nah, kemudian gagal jantung kongestif. Ini jantung tidak mampu memompa darah dengan semestinya. Ya. Kemudian penyakit jantung koroner juga bisa. Nah, terus ada kelainan pada darah ya, seperti anemia ya, kemudian metemoglobinemia ya, jadi darahnya warnanya bukan merah tapi cenderung biru. Kemudian infeksi yang menyebabkan sepsis ya. Sepsis itu komplikasi akibat infeksi. Nah, tipe hipoksia ada hipoksia hiposik, jadi kurangnya oksigen dalam darah. Ada hipoksia histotoksik, jadi jaringan tubuh tidak dapat menggunakan oksigen yang tersedia. Ada hipoksia metabolik. Nah, ini disebabkan lebih banyak oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh daripada biasanya. Jadi biasanya mungkin hanya butuh 60, nah sekarang butuhnya 100 ya, sehingga terjadi hipoksia. Tipe hipoksia ada hipoksia stagnan, jadi ini disebabkan oleh kurangnya aliran darah dalam sel-sel tubuh kita. Ada hipoksia anemik, ya, disebabkan karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah, sehingga oksigen yang dibawa oleh darah juga berkurang, menurun. Nah, gejala hipoksia, setiap penderita hipoksia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Tetapi gejala hipoksia ini bisa muncul tiba-tiba dan memburuk dengan cepat, namanya hipoksia akut, atau berkembang secara perlahan tapi butuh waktu lama. Nah, ini kronis jadinya. Nah, pada kasus tertentu bisa mengalami yang namanya epihipoksia. Jadi hipoksia bisa muncul tanpa menimbulkan tanda atau gejala apapun. Dia tidak ngerasa kalau tubuhnya ini tidak memberikan sinyal kalau tubuhnya ini kekurangan oksigen. Ya, seperti beberapa penderita COVID. Nah, gejala hipoksia bisa nafas menjadi cepat ya, karena ini memang mekanisme pertahanan tubuh untuk meningkatkan suplai oksigen dalam darah kita. Kemudian sesak nafas, denyut jantung menjadi lambat atau cepat. Kulit kuku dan bibir berwarna kebiruan atau sianosis, atau justru merah, tapi merahnya merah ceri ya. Lemas, linglung atau bingung, bisa hilang kesadaran ya, sulit bicara, berkeringat, cenderung keringat dingin ya, kemudian batuk-batuk. Nah, komplikasi hipoksia jika tidak ditangani dengan baik itu dapat menyebabkan kerusakan sel, jaringan dan otak ya, karena otak kita juga butuh oksigen, ingat. Nah, kemudian kerusakan jaringan otak ini bisa membuat penderita kehilangan kesadaran dan mengalami gangguan fungsi organ di seluruh tubuh ya, sebagian tubuh, bahkan bisa juga berisiko pada kematian.
Kita tahu bahwa otak kita adalah pusat pengendali seluruh tubuh kita. Kalau komputer itu prosesornya. Nah, kebayang aja kalau prosesornya ini tidak mendapatkan oksigen yang cukup sehingga sel-sel otak mati. Nah, itu akibatnya fatal sekali ya. Tubuh kita tidak bisa berfungsi karena tidak ada yang memerintah. Ya, ujungnya pada kematian. Nah, pencegahan hipoksia sulit untuk dicegah karena dapat terjadi tanpa diduga. Ya. Beberapa hal yang menurunkan risiko terjadinya hipoksia. Untuk penderita asma ya gunakan obat asma secara rutin. Latihan pernapasan, nah ini juga membantu. Kemudian hindari naik ke ketinggian tertentu secara cepat untuk mencegah altitude sickness. Ya, karena kita tahu makin tinggi, biasanya kalau yang naik gunung ya, makin tinggi dari permukaan laut itu kadar oksigen udaranya juga semakin menipis. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipoksia. Nah, beberapa hal lain untuk menurunkan terjadinya risiko hipoksia, terapkan gaya hidup sehat, ya, olahraga secara rutin, karena itu meningkatkan kapasitas paru-paru kita, ya. Kemudian minum air putih yang cukup, berhenti merokok, ya. Lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter jika Anda memang memiliki risiko penyakit tertentu, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya hipoksia tadi. Nah, pengobatan hipoksia tujuannya adalah untuk mengembalikan pasokan oksigen ke sel dan jaringan, sehingga organ-organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Nah, pemberian oksigen ini untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh pasien. Ya, contohnya para penderita COVID, kita tahu kemarin mereka butuh oksigen lebih karena ya salah satunya mereka mengalami hipoksia ini. Ya, kemudian terapi hiperbarik ya untuk hipoksia jaringan yang parah dan pasien yang keracunan karbon monoksida atau CO. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang ada di dalam mobil dalam kondisi AC nyala dan jendela ditutup rapat, ya. Itu kalau tidak hati-hati bisa mati lemas itu. Karena apa? Karena mereka keracunan karbon monoksida. Nah, celakanya HB kita itu lebih mudah mengikat CO daripada mengikat oksigen, sehingga menyebabkan hipoksia yang sangat-sangat fatal. Kemudian menggunakan ventilator untuk hipoksia yang parah dan sudah mengalami kesulitan bernapas, ya, seperti orang-orang yang kena COVID kemarin. Nah, solusi hipoksia kita bisa menggunakan suplementasi Mooncort dan Renov karena ini memperkuat kerja jantung dan paru-paru, ya. Bisa juga membantu untuk mengeluarkan lendir, ya, sehingga alveolus kita itu bisa menyerap oksigen dengan lebih baik kalau lendirnya keluar, ya. Jadi membantu juga ujung-ujungnya untuk mengatasi sesak nafas. Jadi dua nutrisi ini akan sangat membantu, ya, untuk meringankan masalah hipoksia, ya. Baik, untuk Anda yang mau konsultasi silakan chat atau call di call center kami 0817547461. Ingat, harta yang paling utama adalah kesehatan.